Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasimun SPDI, mahasiswa PPG Kampus IAIN Ponorogo. Pada hari ini, hari Rabu, tepat pada tanggal 26 Oktober 2022, saya akan melakukan ujian kinerja di SMA Negeri 1 Unaha pada kelas 10 MIPA 3. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian, bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Oke, Ananda sekalian, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, marilah pertama-tama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi kali ini Allah masih memberikan kita kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat itu kita dapat melangkahkan kaki dari rumah ke tempat ini untuk menuntut ilmu. Salam dan salam tiada hentinya kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita semua tergolong umatnya yang selalu istiqomah di jalannya, kemudian kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketua kelas silahkan pimpin doa. Kemudian gurunya siap gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya satu orang maju ke depan untuk memandu menyanyikan lagu nasional. Ya. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sedia, tetap sedia membela negara kita. Oke, terima kasih Anda Hikmah, silahkan semua, silahkan duduk. Sebelum kita lanjut Ananda, saya absen dulu ya. Aditama, Alifa, Alika, Alizia, Alprisa, Anggun Febrianti. Hadir Pak. Minggu yang lalu materi kita apa? Jangan mendekati zina dan pergaulan bebas. Oke, sekarang Pak Guru mau tanya ya, tapi yang bisa jawab angkat tangan. Apa contoh pergaulan bebas? Pacaran? Apalagi? Minal alkohol? Apalagi? Merokok. Oke, saya kasih satu pulpen. Yang kedua, terdapat di Quran surah apa perintah tentang larangan pergaulan bebas? Quran surah ayat? Bagus. Kamu ke depan. Pilih. Oke. Larangan mendekati zina terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. Masih mau lagi? Masih mau? Oke, sebentar di akhir pembelajaran Pak Guru masih punya hadiah. Jadi, kalian harus benar-benar sungguh-sungguh dalam belajar sebentar, baik diskusi maupun persentase di depan ya. Adapun tujuan pembelajaran kita, setelah pembelajaran siswa mampu membenarkan zina adalah larangan agama. Yang kedua, setelah pembelajaran siswa mampu membenarkan hukuman bagi pelaku zina sebagai penerapan Quran surah An-Nur ayat 2 dengan benar. Yang ketiga, setelah pembelajaran siswa mampu menguraikan Quran surah An-Nur ayat 2 tentang
hukuman bagi pelaku zina serta hadis terkait dengan tepat. Dan yang keempat, yang terakhir, setelah pembelajaran siswa mampu mengintegrasikan, menerapkan Quran surah An-Nur ayat 2 tentang hukuman bagi pelaku zina serta hadis terkait dengan benar. Oke, ini anak-anak sekalian, Quran surah An-Nur ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Mari kita sama-sama baca artinya. Berzina perempuan dan berzina laki-laki, berdoalah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya. Mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Quran surah An-Nur ayat 2. Oke. Ada yang tahu apa itu dera? Apa itu didera? Bagus. Kalau dirajam? Apa dirajam? Dilempar? Bagus. Yang dijelaskan dalam Quran surah ini adalah antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana hukumnya kalau laki-laki sama laki-laki? Sama enggak boleh ya? Tidak boleh. Apa namanya? Siapa culik? Sepertinya mereka mau mencoba melakukan zina. Kamu yakin? Yakin. Ayo cepetan sebelum gol. Yang bener aja dong. Zina apa sepak bola? Aduh, gimana ya Bang? Keduanya menjawab, adapun laki-laki dan perempuan yang berada di tempat seperti tungku pembakaran, mereka adalah pezina. Tidak, aku tidak mau. Jika begitu, segeralah bertaubat kepada Allah dan jangan mengulanginya. Pak Guru mau bertanya. Video tadi menjelaskan tentang apa? Perbuatan? Siapa pelakunya? Laki-laki dan perempuan. Jadi video tadi menjelaskan dua orang antara laki-laki dan perempuan. Sedang ngapain mereka? Melakukan zina. Oke, kalau kita sudah lihat seperti tadi kejadiannya, bisakah kita jatuhkan hukuman? Bisa. Ada yang bisa jawab? Silakan. Jika pelaku zinanya adalah orang yang sudah menikah, maka hukumannya adalah cuma dilempari batu serta posisi badan cambuk 100 kali cambukan serta diaksikan selama setahun. Dan yang berhak menghukum masing-masing pelaku zina adalah umurah. Jika tidak ada umurah, maka selesai sudah permasalahan tersebut. Oke, kasih aplaus, baik sekali. Oke, saya kasih hadiah ya. Bagi kelompok dulu. Saya kasih 1 menit untuk menyusun kelompok masing-masing. Oke, anak-anak sekalian sudah terbentuk kelompoknya ya. Masih kita gunakan kelompok minggu lalu. Ini kelompok. Ini. Tiga. Oke, anak-anak sekalian, pembelajaran kali ini silahkan kalian buka handout beserta LKPD yang Pak Guru sudah bagikan.
Jadi saya harap semua dalam pembelajaran ini semuanya serius ya. Karena sebentar di akhir pembelajaran akan ada tes 10 nomor. Paham? Paham? Oke, jika ada yang belum dimengerti silahkan ditanyakan. Pak Guru kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan lembar LKPD-nya. Waktu berjalan dari sekarang. Oke, handphonenya dipergunakan untuk mencari materinya. Jika ada di lembar LKPD, tidak ada di handout, silahkan buka handphone ya. Share saja materinya di Google. Anissa, kelompok 1. Siapa ketua? Siapa? Buku pendaisnya di halaman 178 terkait dengan materi kita hari ini. Semua bawa handphone kan? Oke, cari saja materinya lewat Google kalau seandainya tidak ada. Bentar kalian. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, sekarang semuanya berdiri. Jadi kalau ada kelompok yang salah sebentar dalam game, itu yang maju tampil duluan. Pernah dengarkan game potong bebek angsa? Nadanya potong bebek angsa, angsa dikuali. Tapi diganti bukan potong bebek angsa. Oke, kita tes dulu. Mulai. 2 3 4. Oke. Sebentar Pak Guru tidak bersuara, cuma langsung nunjuk aja. Paham? Paham? Perhatikan, jangan sampai hilang konsentrasi. Pak Guru mulai dari lanjut. Tidak kompak. Ini kita maju pertama ya. Oke, yang kedua. Kita ulangi lagi ya. Nanti kelompok 2 tampil pertama. Oke, sekarang mulai dari Oke,
Stop. Saya ulangi lagi satu kali, baru satu yang salah. Kita mulai dari kelompok ini tidak konsentrasi. Jadi kelompok berapa ini? Kelompok 4 tampil kedua. Oke. Untuk case breakingnya kita cukupkan. Oke. Saya panggil untuk pertama, kelompok 2 maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hajar Yani, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Guru yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman sekalian yang telah memberikan kesempatan juga kepada saya untuk memulai presentasi ini. Secara umum, isi kandungan dari surah An-Nur ayat 2 ini menceritakan tentang hukuman bagi pelaku zina, yaitu orang-orang yang belum terkait pernikahan melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Zina muksan adalah zina yang dilakukan oleh mereka yang sudah balik, berakal dan sudah menikah. Sedangkan zina ghair muksan adalah zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah balik dan berakal tetapi mereka belum pernah menikah. Pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perzinahan menyebabkan menularnya penyakit-penyakit berbahaya seperti AIDS dan perzinahan. Dan perzinahan akan melahirkan generasi yang tidak memiliki silsilah kekeluargaan menurut gunungan nasab, serta dapat menghancurkan harga diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala maupun sesama manusia. Sekian dari saya, dari kelompok perwakilan dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 4. Surat An-Nur ayat 2 ini menunjukkan bahwa Islam sangat tegas melarang zina. Islam sangat serius menjaga kehormatan manusia, dan belas kasihan yang dilarang ini bukanlah belas kasihan yang manusiawi saat menimpakan hukuman hak. Ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan manusia. Dia akan mendapatkan sanksi sosial jika perbuatan itu diketahui oleh masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan suasana yang cerah. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya Sayyid Dewi Sari, mewakili kelompok saya, kelompok 1, untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai hukuman bagi pelaku zina dalam ajaran agama Islam. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Pak Guru dan teman-teman yang saya banggakan telah memberikan kesempatan saya untuk menjelaskan diskusi. Dalam Quran surat An-Nur ayat 2 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berbelas kasihan pada pelaku zina. Pelaku zina muksan adalah orang yang sudah balik, berakal dan sudah menikah kepada Allah Subhanahu wa taala maupun sama manusia dan mendapatkan hukuman di akhirat kelak serta siksa di neraka. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan karena manusia tempat salah dan kesimpulan hanya diri Allah. Semoga wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ar-Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada teman-teman dan Pak Guru yang berada di depan kita semua. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Amrilansi, perwakilan dari kelompok 3. Di depan kalian semua, saya akan membacakan hasil diskusi bersama teman kelompok saya yang kami tuangkan jawaban hasil diskusi kami ke dalam LKPD yang telah diberikan oleh Pak Guru. Oke, lanjut. Berdasarkan materi yang telah diberikan oleh Pak Guru, yaitu Quran Surah An-Nur
hukum zina dan kategori zina, serta hukuman bagi pelaku zina. Kandungan Quran Surah An-Nur ayat 2 yang berisikan, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kalian untuk menjalankan agama hukum Allah. Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Ini hukuman bagi pezina ghairul muhsan. Adapun hukuman bagi pezina muhsan adalah di dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32 yang sangat melarang kita untuk berbuat zina. Maka dari itu, di umur kita yang sekarang yang sangat rentan untuk terpengaruh dalam pergaulan bebas, kita harus pintar-pintar menjaga. Resiko besarnya yaitu dapat menghancurkan diri kita sendiri. Maka dari itu, jagalah diri kalian. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Adapun kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya buka sesi pertama untuk 3 orang penanya. Saya ingin bertanya ke kelompok 2. Apa hukuman bagi pelaku perbuatan zina? Perhatikan kelompok 2, pertanyaan dari kelompok 5. Apa hukuman bagi pelaku zina? Oke, pertanyaan baik sekali. Selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Presia Pusakerani, akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, zina termasuk penyakit masyarakat. Sebutkan 2 solusi nyata untuk mengatasi hal tersebut menurut pendapat pribadi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lika Salsabila, akan bertanya ke kelompok 2. Jelaskan apa saja yang dapat dilakukan agar dapat menghindari pergaulan bebas dan zina. Oke, untuk sesi pertama 3 orang penanya dulu ya. Silahkan. Siapa kelompok mana yang mau menjawab duluan? Silakan. Kelompok 2. Saya Cahyani dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 1 yaitu, jelaskan apa saja yang dapat dilakukan agar dapat menghindari pergaulan bebas dan zina. Jawaban saya dan teman-teman saya sudah diskusi kami yaitu, yang dapat dilakukan agar dapat menghindari pergaulan bebas dan zina adalah dengan yang pertama, selektif dalam memilih teman. Karena lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Bagi remaja, khususnya kita anak SMA, teman merupakan pihak yang paling sering menjalin relasi. Oleh karena itu, hindari menjalin pergaulan dengan teman-teman yang dirasa bisa membawa dampak buruk. Yang kedua, berpendirian kokoh. Memiliki pendirian yang kokoh membuat remaja tidak mudah terbawa arus pergaulan bebas. Yang ketiga, perbanyak kegiatan positif. Dengan menyibukkan diri oleh hal-hal yang positif, tentunya akan dapat membuat diri terhindar dari perbuatan yang tidak baik. 4. Ingat akan orang tua. Jangan sampai pergaulan bebas menghancurkan harapan orang tua kita. Dan yang kelima, mendekatkan diri dengan agama akan membuat kita semua menjauhi perbuatan-perbuatan buruk yang dilarang oleh agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kelompok 1 terkait dengan jawaban tadi dari kelompok 2? Sudah jelas? Alhamdulillah. Selanjutnya Pak Guru buka sesi kedua untuk 3 orang penanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmah Cahyani dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1. Ya. Bagaimana cara menebus dosa zina? Bagaimana cara menebus Dosa zina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan memberikan pertanyaan ke kelompok 5. Sebutkan apa saja perilaku menghindari perbuatan zina. Sebutkan Apa saja perilaku menghindari perbuatan zina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Masito Wicaksono dari kelompok 3, ingin bertanya kepada kelompok 4. Hukuman bagi para pezina disebutkan dilaksanakan di hadapan khalayak. Menurutmu, apa urgensi hal tersebut? Urgensi apa yang perlu ditunjukkan bagi pelaku zina ya? Kenapa dia ditampilkan di muka umum secara umum ya? Bagaimana? Kenapa dia dihukum di muka umum bagi pelaku zina? Perkenalkan, nama saya Besa Kami akan bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya, hal-hal apa yang
yang memicu seseorang melakukan perbuatan zina. Sekian, terima kasih. Oke, untuk kelompok 5 tadi pertanyaannya, hal-hal apa yang memacu atau yang memicu perbuatan zina? Silakan, siapa yang mau jawab duluan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulkifli Farida Sari akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu dosa zina bisa hilang apabila disertai dengan taubat nasuha. Taubat nasuha sendiri merupakan taubat yang sungguh-sungguh dari hati dan dilakukan karena menyesali perbuatannya. Sekian, terima kasih dari jawaban saya. Oke, jawabannya bagus sekali. Dosa zina hanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat. Baik. Baik sekali ya, silakan. Kelompok mana lagi yang mau menjawab? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pintar Sukarna. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Pertanyaannya adalah sebutkan perilaku menghindari perbuatan zina. Perilakunya adalah menghindarkan diri dari tempat maksiat yang dapat memberikan peluang dan kesempatan untuk berzina. Memilih teman bergaul yang soleh, sebab teman yang soleh akan menebarkan kebaikan-kebaikan kepada temannya, serta selalu mengingatkan tentang bahaya perzinahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok 4 sudah terima jawaban dari kelompok 5? Sudah? Ya, alhamdulillah. Saya Alifah Musulain akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Jawabannya, saya setuju. Hal ini karena zina adalah dosa yang besar dan para pezina harus dihukum dengan hukuman yang besar juga. Cukup. Oke, baik sekali jawabannya ya. Jadi pelaku zina akan diberikan hukuman yang besar juga sesuai dengan petunjuk dari Quran surah An-Nur ayat. Perkara yang menyebabkan seseorang melakukan zina adalah memandang wanita yang tidak halal baginya, berhalwat atau berduaan di tempat sepi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya bagus sekali. Hal-hal apa yang memicu orang melakukan zina? Yang tadi jawabannya adalah memandang yang bukanmu, kemudian berholowat ya, berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan. Berikan kesempatan. Ada yang mau bertanya terkait materi yang belum dimengerti? Silakan. Bagaimana statusnya anak dari hasil zina? Bagaimana status dari anak hasil zina? Baik sekali. Siapa yang bisa jawab? Bagaimana status bagi anak hasil zina? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab dari pertanyaan dari kelompok 1. Hukumnya tetap menjadi anak yang fitrah, lahir keadaan suci tanpa dosa, tetap mendapatkan jaminan masuk surga bersama orang-orang yang soleh, asal juga ikut serta melakukan amal soleh sebagaimana kaum muslim yang lain juga melakukannya, yaitu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Terima kasih. Oke, baik sekali, kasih aplaus. Ada lagi yang menambahkan? Saya mau Silakan. dari pertanyaan kelompok 1 tadi, bagaimana status anak dari hasil perzinahan? Jadi, yang pertama, jika pelaku zina itu tidak diketahui oleh orang lain, maka Allah yang memberikan hukuman kelak dengan memasukkannya ke dalam neraka. Namun, jika dia bertaubat, maka hanya Allah yang tahu apakah taubatnya diterima atau taubatnya tidak diterima. Kalau status anak dari hasil zina itu, dia tidak berhak mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Oke, jawabannya baik sekali ya. Ya, Pak Guru tambahkan, status anak hasil zina. Banyak fenomena sekarang di masyarakat kita, anak hasil zina itu disebut anak haram. Itu nggak betul. Yang haram itu adalah kelakuan kedua orang tuanya. Kalau anak tidak salah, anak itu lahir dalam keadaan fitrah, sama dengan anak-anak yang lahir melalui proses pernikahan. Cuma yang membedakan adalah yang pertama hasil nikah, yang kedua hasil gelap-gelapan atau gelap-gelapan. Tahu? Jadi status anak ini dalam Islam, ketika anak itu perempuan, maka
meskipun ayahnya menikahi ibunya, ya, maka anak ini tidak boleh ketika nanti dia menikah, ayahnya menjadi wali. Ayahnya tidak boleh menjadi wali. Karena statusnya tadi hamil di luar nikah. Kalaupun anaknya laki-laki, maka status anak ini tidak berhak mendapatkan warisan. Paham? Makanya mumpung kalian masih muda, kalian masih kelas 10, hati-hati dalam bergaul. Jangan sampai kita melakukan zina. Yang akan mendapat dampaknya itu bukan hanya kalian, tapi anak kalian juga akan mendapat dampak. Bahkan ironi yang sekarang anak-anak sekalian, ketika anak itu lahir tanpa ayah, pasti orang bilang ini hasil zina. Padahal dalam Islam tidak kok. Tapi tidak menutup kemungkinan masyarakat bilang kamu hasil zina. Jadi hati-hatilah dalam bergaul. Itu sekarang bukunya silahkan ditutup. Pak Guru akan berikan tes berupa soal. Kerja masing-masing ya. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Langsung dikerja ya. 2, 3, 4. Sudah semua? Sudah semua? Oke. Kalau sudah, sekarang perhatikan ke depan. Pak Guru akan kasih hadiah. Masih ada 3 pulpen yang bisa. Hal apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjerumus pada perbuatan zina? Oke, silakan. Bukan hal, saya berpikir pada saat saya akan berbuat zina, saya akan berpikir bagaimana nanti keadaan orang tua saya, bagaimana nanti keadaan keluarga saya. Saya berpikir di umur sekarang saya ini apa yang saya lakukan selain bisa bersekolah dengan baik untuk menjaga dan membanggakan kedua orang tua saya. Maka dari itu saya akan belajar dengan baik, bersekolah dengan baik, memilih teman dalam bergaul, dan juga selalu melakukan hal-hal positif yang dapat mengembangkan potensi pada diri saya. Sekian dan terima kasih. Oke, kasih aplaus baik sekali. Saya kasih sesuai dengan janji saya ya. Pertanyaan kedua, apa hukuman bagi pelaku zina muhsan? Silakan. Bersuara. Dirajam. Dirajam. Apa itu dirajam? Dilempari batu hingga meninggal. Dilempari batu hingga meninggal. Baik sekali, kasih aplaus. Oke, ini hadiahnya. Yang terakhir, masih ada 1. Apa hukuman bagi orang meninggal? Jangan sampai angkat tangan. Apa hukuman bagi pelaku zina bermusan? Sini lagi. Oke, baru 1. Yaitu dengan dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama setahun. Bagus sekali. Ya. Insya Allah di minggu depan Pak Guru akan siapkan hadiah kembali dengan materi kita. Kita akan berpindah materi nanti di meniti hidup dengan kemuliaan. Ada yang pernah dengar?
Meniti hidup dengan kemuliaan. Oke, Pak Guru mau bertanya. Materi kita hari ini tentang apa? Larangan mendekati zina dan pergaulan bebas. Larangan mendekati zina dan pergaulan Bebas. Quran surah An-Nur ayat 2 menceritakan tentang apa? Hukuman Silakan. pezina. Hukuman Bagi pezina. bagus, ada lagi. Hukuman bagi pelaku zina. Ada lagi? Quran surah An-Nur ayat 2. Oke, silakan. Jangan berbelas kasih pada pelaku zina. Jangan berbelas kasih kepada pelaku Zina. bagus. Sebelum Pak Guru tutup, apa itu zina muhsan? Oke. Kalau zina ghairu muhsan? Apa itu didera? Dihukum. Dicambuk? Berapa kali cambukan? Siapa yang dicambuk 100 kali? Pelaku zina apa? Ghairu muhsan. Oke. Apa itu rajam? Siapa yang dirajam? Pelaku zina apa? Pelaku zina Oke, terima kasih anak-anak sekalian. Insyaallah pembelajaran kita cukup sampai di sini. Dan minggu depan kita akan lanjutkan di materi kita di bab berikutnya, yaitu meniti hidup dengan kemuliaan. Marilah kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga sebagai bekal kita di masa mendatang. Mudah-mudahan kita terhindarkan dari perbuatan zina. Jika ada sumur di ladang, bolehlah saya numpang mandi. Jika ada umur yang panjang, maka bolehkah kita dipertemukan kembali? Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk semua.